Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana dengan weekendnya kemarin? Apakah teman-teman jalan-jalan atau lebih fokus di rumah aja? Jadi karena di weekend ini akunya nggak kemana-mana, karena ya waktunya istirahat aja sih. Untuk weekend-weekend kemarin-kemarin kan lebih sering kayak yang keluar kota. Keluar kotanya yang nggak jauh-jauh, hanya di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Jadi deket-deket sini aja sih. Akhirnya aku memutuskan untuk fokus di rumah aja, ngelakuin aktivitas-aktivitas yang sebenarnya masih tetap produktif kok, meskipun hari liburnya di rumah aja. Seperti kali ini aku lagi bikin cemilan ala rumahan yang simple dan bahannya mudah kita dapatkan. Jadi di sini aku tuh mau bikin kebab ala homemade sendiri gitu aja sih teman-teman, karena aku punya sisaan kulit lumpia yang ada di dalam kulkas. Mungkin udah ada seminggu kayaknya ya, daripada nggak kemakan-makan. Biasanya kan juga dibikin isian pisang coklat, kemudian dikasih isian apa gitu, dan ini aku lebih milih dibikin kebab gitu, karena beberapa hari lalu pun aku juga melihat di story temen aku tuh lagi bikin kayak gini. Oh ternyata bisa dan cukup simpel, di dalam kulkas juga ada bahannya. Ya udah lanjut eksekusi. Jadi di sini aku goreng telurnya 1 butir aja. Aku gorengnya tipis, terus digulung-gulung, nanti akan aku iris tipis-tipis. Kemudian ada juga sosisnya juga aku iris memanjang, lalu digoreng setengah matang aja, nggak yang harus garing-garing. Lanjut di situ juga aku ada goreng bawang bombay ya. Jadi untuk bahan-bahannya sudah ada di dalam kulkas teman-teman, nggak perlu nyari-nyari. Kayaknya untuk yang beli tuh aku beli mayones, karena aku tim yang nggak selalu stok mayones, karena suami juga nggak doyan sama mayones kecuali di beberapa masakan tertentu seperti ini. Oke, di sini lanjut aja. Ini sudah aku taruh di kulit lumpianya. Di sini ada selada, kemudian juga ada bawang bombay, ada juga sosis, telur yang sudah aku iris-iris, dikasih saus tomat, saus cabai, kemudian dikasih mayones. Udah digituin aja, digulung-gulung. Nanti untuk perekatnya aku di sini menggunakan tepung terigu yang aku cairin pakai air 2 sendok, dengan tepung terigunya sekitar setengah sendok kayaknya. Lanjut di sini aku lanjutin aja untuk gulung-gulung, bukan adonan ya, semacam racikan untuk kebab ala-ala, karena aku nggak punya untuk kulit kebabnya, punyanya ini aja. Ya udah kita bikin gini aja teman-teman. Dan mudah-mudahan semuanya udah pernah bikin cemilan seperti ini atau belum. Kalau belum, yuk bikin yuk, ini sangat mudah, insya Allah juga bahan-bahannya udah ada ya di dalam kulkas. Oh ya, sambil aku bikin kayak gini, teman-teman lagi apa nih nonton video aku? Apakah lagi selesai melakukan aktivitasnya ataukah memang masih melakukan aktivitasnya? Semoga bisa segera selesai ya, dan juga semakin semangat karena nonton video aku. Di sini aku lanjutin aja, ini karena isian kebabnya udah habis, jadi karena masih ada sisaan tape yang biasanya dimakan Pak suami pakai wedang tape gitu, bikin diseduh pakai air panas. Ini aku masukin aja, ngasal aja, nggak tahu ini nyontek dari mana resepnya, tapi ternyata setelah aku coba-coba tuh enak-enak aja sih. Untuk tapenya aku ancur-ancurin dulu gitu pakai sendok, lanjut dikasih ditaburin sama gula-gula. Udah gitu aja digulung di dalam kulit lumpia ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau tadi beberapa kali harus ada lalat yang mampir dalam video aku. Insya Allah udah disuruh pergi masih datang lagi dan lagi.
Oke, selanjutnya di sini aku mau tambahin dengan varian yang berbeda. Karena aku tuh tim yang suka coklat banget, teman-teman. Jadi di sini ada meses yang biasanya aku bikin martabak-martabak mini ala aku. Di sini aku bikin tambahan untuk isian kulit lumpia. Jadi biar nggak yang terlalu nyoklat banget, aku kasih parutan keju. Kalau ada pisang kayaknya lebih enakan kali ya, tapi karena nggak ada ya udah, manfaatin aja apa yang ada di dalam kulkas, teman-teman. Soalnya kalau nggak gini ya kulit lumpianya juga nggak bakalan kemakan-makan, nggak tahu juga mau dibikin apa. Mau bikin martabak tahu tapi udah yang bosen sama tahu gitu. Jadi ya gini aja untuk cemilan, stoknya di 1 minggu ke depan insya Allah ya kalau cukup. Biasanya udah habis duluan, apalagi nih yang kebabnya masya Allah, aku ternyata seneng banget sama rasanya, lumayan enak kalau menurut aku. Aku pikir tuh bakalan nanti untuk kulitnya itu bakalan keras gitu ya, oh ternyata enggak, masih enak dinikmatin, masih lembek gitu. Karena untuk masaknya sendiri enggak yang harus digoreng gitu ya teman-teman, cukup dipanggang aja. Ini aku udah selesai mandi dan alhamdulillah Pak suami sudah datang. Jadi mumpung libur kerja gini dimanfaatin untuk servis motornya. Kebetulan untuk motor Scoopy-nya sudah sekitar 1 bulanan. Untuk starternya itu nggak bisa langsung on gitu. Jadi harus double starter, kan lama-lama juga kasihan kalau Pak suami makainya kan capek ya, harus double starter terus. Sedangkan kalau mau gantian sama aku pakai motor Vega ini, aku tuh tim yang cewek nggak bisa standar 2 gitu loh teman-teman kalau bawa motor. Jadi ya nggak mau aku pakai yang Scoopy ini, tapi memang kebetulan untuk motor Scoopy ini lebih sering dipakai sama Pak suami ketimbang yang motor Vega, karena akunya yang udah terbiasa pakai motor model yang bebek gitu ya teman-teman. Sudah terbiasa dari kelas 2 SMA motor Vega itu dibeliin sama orang tua aku, dan alhamdulillah masih sangat-sangat baik kondisinya, jadi aku masih bisa gunain sampai sekarang. Begitupun juga untuk motor Scoopy itu umurnya juga udah nggak tahu ya berapa tahun, belinya itu pas waktu Pak suami masih di semester 2, kuliah di semester 2, beliaunya itu sambil kerja freelance gitu teman-teman. Dulu kerjanya di hari Sabtu dan Minggu, alhamdulillahnya bisa hasil motor Scoopy itu. Dan dipakai deh sampai sekarang, sampai beliaunya kerja, alhamdulillah masih bisa dipakai untuk mencari rezeki dan masih lancar-lancar aja. Kalaupun ada error-errornya, kalaupun ada mungkin lagi rewel-rewelnya ya wajar sih, karena kan ya setiap hari dipakai gitu sama Pak suami berangkat dan pulang kerja. Aku juga untuk motor Vega alhamdulillah, karena ajaran dari bapak aku ya, rutin untuk ganti oli setidaknya 1 bulan sekali, akhirnya motor itu bisa awet sampai sekarang dan aman-aman aja. Dan lanjut di sini waktunya quality time sama Pak suami. Jadi karena tadi kan Pak suami pulang dari ngeservis motor itu bawa sayur soto, dan kebetulan untuk nasinya aku tuh belum mateng teman-teman. Masih di proses kewam gitu ya, karena dari pagi aku fokus untuk beres-beres. Tapi alhamdulillah sambil kita ngobrol, sambil kita ngemil, sambil kita bahas-bahas gimana evaluasi 1 minggu yang kemarin, kemana aja keuangan kita, kemudian bahas-bahas juga planning-planning kita ke depannya bagaimana, apakah kita perlu adanya tambahan untuk usaha kita selanjutnya gitu ya teman-teman. Kebetulan aku sama Pak suami ini sedang mengusahakan agar kita itu punya satu usaha yang bisa mandiri tanpa kita harus ikut bekerja ke orang lain gitu, karena juga lama-lama
akunya itu capek teman-teman kalau harus ngantor setiap hari gitu ya, pengennya jadi ibu rumah tangga yang sesungguhnya. Tapi kalau melihat menjadi ibu rumah tangga sendiri pun juga malah lebih capek. Ibu rumah tangga itu malah nggak ada liburnya, nggak ada jam istirahatnya, nggak ada THR-nya gitu ya teman-teman. Ya pinter-pinternya kita sebagai wanita mau memposisikan kita sebagai ibu rumah tangga ataupun wanita berkarir, itu sebuah pilihan. Kalau misalnya menjadi ibu rumah tangga pun juga kita harus pinter-pinternya manage waktu kita sendiri, waktu kapan kita istirahat, waktu kapan kita mau libur nih. Kayak biasanya aku pun juga hari Minggu gini kan libur masak ya, alhamdulillah ada waktu libur untuk ibu rumah tangga. Teman-teman semuanya bagaimana kalau di rumah itu, apakah menyisakan waktu tertentu untuk liburnya dan juga istirahatnya? Jangan lembur terus ya bunda dan teman-teman semuanya, dijaga kondisinya, semoga selalu sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Lanjut, di sini aku sudah selesai makan dan juga sudah selesai aku beres-beres untuk makan-makan aku tadi siang. Sebenarnya sarapan yang sudah menjelang siang gitu ya. Ini aku lanjut mau sholat zuhur dulu berjamaah sama pak suami. Kebetulan ini juga baru aja azannya turun gitu, jadi langsung aja. Jadi nanti setelah ini sudah bisa istirahat, nanti sorenya bangun udah fresh gitu. Karena kapan lagi nih kita bisa tidur siang? Biasanya nggak pernah, karena ya sama-sama sibuk di luar karena kita sama-sama bekerja. Teman-teman semuanya, aku mau ucapin terima kasih banyak ya yang sudah nonton video aku sampai di detik ini. Aku juga mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kalau ada salah dan kurangnya dari video aku. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.